Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Renungan buat kita hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Di saat hubungan manusia sudah terganggu atau retak oleh dosa pemberontakan manusia terhadap Allah, maka kita sebagai manusia ciptaan Allah sudah dianggap sebagai anak yang hilang dan haknya telah pupus atau hilang sebagai pewaris kerajaan Allah. Malah kita dianggap sebagai musuh yang tidak sejalan lagi dengan maksud baik dan rencana Allah. Kehadiran kita sebagai musuh selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bahkan perbuatan baik kita pun yang menurut kita sudah benar dan berkenan di hadapan Allah, semuanya menjadi kesia-siaan belaka. Tak seorang pun di antara kita yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan hidup di dalam dosa. Oleh karenanya, kita patut menerima hukuman saja menjadi pewaris kebinasaan. Tetapi luar biasa karya dan perbuatan Allah. Melalui anaknya Yesus Kristus, ia mendamaikan dirinya dengan manusia, dengan menjadikan dirinya menjadi tebusan atas dosa manusia. Sehingga yang tadinya manusia sudah dianggap hilang, sekarang sudah diraih kembali menjadi sahabatnya. Saat ini Yesus berkata, agar kita ini benar-benar menjadi sahabatnya, kita harus benar-benar menuruti perintahnya. Hal ini bukan tuntutan atau perintah yang mengada-ada. Tuhan berkata seperti ini karena ia sudah terlebih dahulu berbuat kebaikan demi keselamatan kita. Yesus telah membuktikan seperti apa sahabat sejati itu. Maka perintah yang Tuhan maksudkan di sini menunjuk kepada teladan, perbuatan, dan perkataan yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Jika kita tidak melakukan apa yang ditunjukkan, dilakukan, dikatakan, dan diteladankan Yesus, itu artinya kita tidak melakukan perintah Tuhan kita Yesus. Maka, untuk merawat dan memelihara agar hubungan kita dengan Yesus benar-benar sebagai sahabat, harus kita perlihatkan itu melalui sikap dan perilaku serta perbuatan kita sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Misalnya, janganlah kita berkata, Yesus kawan yang setia dan sahabat sejati, tetapi kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang kecil, yang membutuhkan topangan dan pertolongan. Jelas-jelas korelasinya tidak ada, malah luncas. Oleh karena itu, bukti dan jaminan bahwa kita ini benar sebagai sahabat Kristus. Biarlah kita juga bersedia mendekatkan diri kita terhadap siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang hina. Sahabat yang benar dan sejati adalah sahabat yang selalu memikirkan kebaikan dan keselamatan saudaranya, bukan sahabat yang hanya mengharapkan bantuan dan pertolongan orang lain. Orang seperti ini malah menjadi beban dan masalah, tidak tepat sebagai sahabat. Maka seperti Yesus yang rela berkorban demi keselamatan kita, seperti itulah teladan yang harus kita lakukan bagi siapapun. Jika ini kita lakukan, benarlah kita sahabat Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah sahabat sejati kami di dunia ini. Di saat diri kami dan saudara kami sering alpa dalam menunjukkan dirinya sebagai sahabat yang benar, Tuhan tetap setia menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kami juga rindu ya Tuhan untuk memperlihatkan kemurnian kasih-Mu terhadap siapapun. Amin.